Hari ini kita ngebahas apa? Kita akan ngebahas enlightening parenting. Kenapa? Karena Mami sempat baca buku hasil karya dari Bu Okina ini dan bagus banget. Jadi kita penasaran banget nih, apa sih enlightening parenting itu? Apakah itu semacam jenis parenting baru ataukah itu hanya label atau label baru gitu untuk parenting, jenis-jenis parenting gitu. Saya adalah seorang psikolog dan sehari-hari profesi resminya adalah konsultan sebenarnya di bidang human capital. Tapi kemudian menggerakkan community parenting yang membersamai para parent untuk bertumbuh memperbaiki metode-metode pengasuhannya yang dilakukan selama ini. Oke, senang banget nih kita bisa jelas Bu Oki. Sebelumnya aku soalnya sama ada salah satu tim Parent Talk itu baca bukunya Bu Oki yang Enlightening Parenting. Terus kita berdua sampai amazing, bagus banget isinya gitu. Selain di situ ada isi-isi ada isi-isi tentang fitrah anak dan lain-lain gitu. Jadi inspirasi buat kita bikin konten. Nah, kalau gitu apa sih Bu Oki Enlightening Parenting itu sendiri? Oke, jadi enlightening parenting itu adalah sebuah konsep, kemudian prinsip dan metode pengasuhan. Konsep dan prinsipnya sebetulnya diambil dari Al-Quran, hadis, dan sirah. Lalu kemudian metodenya digabungkan dari psikologi perkembangan, kemudian juga teori sensori motorik dari Ayres, kemudian dari neuroscience-nya Daniel Siegel, teori komunikasinya dari Milton Erickson, kemudian juga teknik-teknik edukasi. Karena pada prinsipnya orang tua itu kan ingin menanamkan nilai-nilai baik kepada anak, maka perlu mempunyai teknik persuasi yang efektif. Maka perlu dilakukan dengan cara yang benar, dengan value-value yang benar. Meskipun secara konsep dan prinsip itu berbasis Al-Quran dan hadis, tetapi alhamdulillah dari alumni-alumni kami yang bukan beragama Islam, mereka juga ngecek di kitab suci masing-masing. Ternyata menemukan beberapa kesesuaian. Maka kemudian alhamdulillah alumni-alumni Enlightening Parenting tidak hanya dari yang beragama Islam. Oke, pantesan di dalamnya ada tentang fitrah anak dan lain-lain ya Bu ya. Kalau misalnya basic dari orang tua yang perlu punya untuk menerapkan Enlightening Parenting ini apa aja sih Bu Oki? Oke, jadi basicnya yang nomor satu kemauan pasti ya. Jadi setelah mempunyai kemauan, tentu pertama sebaiknya kita baca dulu bukunya ya. Baca bukunya, di situ sudah ada dari caranya, kemudian bagaimana menerapkannya, bahkan sampai ada contoh-contoh kasusnya ya kan di bagian kedua. Jadi tinggal diaplikasikan saja. Lalu kalau bingung bisa follow. Selain saya tentu ada tim sharingnya Enlightening Parenting itu banyak sekali, bisa dilihat di websitenya Enlightening Parenting. Jadi ada Mbak Eka Lucu, ada Zamzelova, ada Dini Swastiana, ada Juliana Dewi, banyak ya di situ yang sering sekali men-share bagaimana aplikasi Enlightening Parenting sehari-hari. Dan luar biasanya lagi, para alumni juga rajin-rajin, Masya Allah. Mereka banyak memposting bagaimana aplikasi mereka sehari-hari di rumah. Jadi ada Mbak Meta, ada Mbak Desi Sirman, alumni-alumni banyak sekali ya. Kebetulan kami punya alumni kan sudah ratusan barangkali atau ribuan ya, saya juga tidak begitu ingat. Nah itu banyak sekali mengaplikasikan. Jadi nanti tinggal tarik aja tagar Enlightening Parenting, pasti akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa langsung dimodel. Oke, Bu, kalau gitu kita bahas ke dalam bukunya ini kan di situ ada fitrah anak. Apa aja sih fitrahnya gitu? Apakah kita orang tua juga bisa menghilangkan fitrah tersebut atau justru kita juga bisa menumbuhkan? Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya fitrah itu potensi ya yang ada dalam diri anak-anak kita, potensi baik. Anak kita kan lahir tidak ibarat gadget itu oleh Allah sudah diberi aplikasi-aplikasi keren. Persoalannya apakah kita mengoptimalkan fungsi aplikasi itu sehingga yang tadinya hanya berupa potensi bisa menjadi kompetensi ya. Kita semua kalau bagi yang beragama Islam menyadari bahwa kita sejak sebelum lahir kita sudah bersaksi ya bahwa Tuhan kita itu Allah. Nah, ini sudah ada sebetulnya jejak-jejaknya di dalam diri kita. Tinggal bagaimana orang tua menghidupkan yang tadinya sifatnya potensial, menghidupkan supaya menjadi
kompetensi, jadi mencintai Allah, menjadi taat. Maka dalam enlightening parenting itu value-nya adalah taat, syukur, meningkat, bermanfaat. Ya, bagaimana menghasilkan ketaatan bermula dari rasa syukur, keinginan untuk meningkat dan keinginan untuk menjadi manfaat. Kita semua tahu ya bahwa setiap bayi lahir itu sudah diberi refleks oleh Allah, oleh Tuhan untuk membuat dia bisa bertahan hidup dari refleks menghisap dan sebagainya. Tetapi refleks ini tidak bisa lalu kemudian dibiarkan saja, karena nanti ada perkembangannya, ada meningkatnya ya. Dari menghisap kemudian jadi mengunyah, ya itu harus dilatih kan. Dari tidak hanya jadi kemudian ya kan dia juga kalau udah lapar pasti makan, tapi kan dia harus dilatih ya dengan sensorik motor. Lalu kemudian ada refleks untuk mempertahankan diri, refleks berenang. Kalau kita nggak latih ya kemudian menjadi hilang. Nah ini bisa dilatih. Kalau kita lihat dari buku The Origin, sebetulnya bahkan manusia itu sudah belajar sejak masih di dalam kandungan. Luar biasa ya sebetulnya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana ketika anak-anak belajar berjalan, jatuh bangun, mereka tuh tidak pernah gagal ya, nggak pernah merasa gagal, nggak pernah menyerah ya kan. Nah, kemudian Allah dijaga dengan gelombang otaknya itu pada usia itu tuh delta, jadi kayak orang melindur kan, dia tidak terlalu terpengaruh kalau itu jangan tidak terlalu terpengaruh, sehingga dia tetap usahanya untuk belajar jalan tuh tetap berjalan meskipun kaget-kaget dikit ya ketika orang tuanya teriak-teriak, tapi karena kondisi delta seperti orang tidur sehingga terjaga itu ya bisa tetap berjalan. Nah karena kita kemudian cara mengasuhnya kemudian banyak kesalahan-kesalahan, akhirnya banyak fitrah belajar ini yang kemudian mati. Jadi mudah menyerah, merasa mudah gagal. Padahal sebetulnya kan nggak gitu. Kita dulu nggak seperti itu. Kita jadi kemudian menjadi mudah menyerah itu karena masukan-masukan yang keliru, cara pengasuhan yang keliru. Ya, kita ini semua sudah diberi hormon oksitosin ya untuk rasa bonding. Kemudian kita juga punya mirror neuron ya, bagaimana kita empati terhadap emosi orang lain itu sudah diberi oleh Allah. Tapi kemudian karena sering dikritisi kan, nah gitu sering dikritisi, akhirnya menjadi apatis. Nah padahal sebetulnya tidak ada anak lahir udah langsung apatis ya, kecuali memang ada problem perkembangan spesial. Kemudian karena tidak dilatih, hanya disuruh belajar saja di depan meja belajar ya, tidak dilatih bagaimana earn a living, tidak diajarin bagaimana nurturing, akhirnya ketika menjadi ibu depresi, bingung dan ketika menjadi ayah juga harus berbuat apa, nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya peran gendernya menjadi terganggu. Sebetulnya di 0 sampai 2 tahun itu ada kelekatan kan yang memang sudah embedded itu ya, sudah diberikan, sudah inborn bahwa kita akan punya subjek bakat. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk membangun kepercayaan diri sebetulnya. Nah, interaksi ini karena mungkin dulu ya ada metode-metode keparentingan yang keliru ya, anak bayi dimandirikan, anak bayi itu harus mandiri ya. Namanya bayi itu namanya bayi ular, benar pasti tinggal pergi ya. Kita bukan ular ya. Ada tahap perkembangannya bukan dari bayi. Justru pada saat bayi itu berpekar, agar dia percaya diri. Ini yang mematikan kita. Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ya. Itu tanggung jawab pada diri kita sendiri, dan apa-apa yang dipimpin, laki-laki memimpin keluarganya, ibu memimpin harta yang ada di rumah istrinya dan sebagainya itu sebetulnya kemampuan itu sudah ada, tetapi karena tidak dilatih dengan kemampuan leadership, akhirnya menjadi fitrah ini tidak tumbuh. Begitu kira-kira Mamin. Bu, berarti dari tadi poin-poin tadi itu kalau kita mengembangkan fitrah-fitrah pada anak kita tersebut, berarti nanti kalau mereka misalkan menikah, punya anak itu akan memperlakukan atau pola asuhnya itu akan justru terus bagus gitu ya Bu ya. Jadi kita ini memperbaiki pengasuhan di rumah kita tuh sebetulnya memperbaiki generasi ya kan. Karena pola pengasuhan orang tua dulu yang salah ditiru generasinya jadi. Tapi kalau mulai dari kita
udah keliru dulu orang tua kita ya, terus kita potong nih jalur itu, kita perbaiki, nanti anak-anak kita meniru, akhirnya kita memperbaiki generasi. Jadi perjuangan parentingan ini sebenarnya perjuangan umat, bagi manusia maupun Iya. Berarti kalau dari enlightening parenting kan lebih ke anak nih, tapi kalau misal dari enlightening parenting itu ada nggak sih untuk self care untuk orang tuanya sendiri gitu, Bu Oki? Justru intinya enlightening parenting kan adalah pengendalian diri. Oke. Makanya namanya parenting, ya bukan anaking. Karena yang Bu Oki istilahnya bagus-bagus banget. itu parentnya bukan anak. Oke, iya. Dan jadi pengendalian emosi itu adalah salah satu icon ya dalam enlightening parenting. Satu yang betul-betul kita ajarkan berbagai modul untuk pengendalian emosi. Kemudian komunikasi suami istri. Ya kan, kadang-kadang orang tua galak ke anak itu karena kesel sama sebelah, itu enggak? Tapi benar. Yang diulek-ulek anaknya. Makanya komunikasi suami istri juga salah satu modul dalam enlightening parenting. Kemudian juga peran ayah, ini juga modul dalam enlightening parenting. Kemudian kekerasan. Orang mengira kekerasan itu fisik aja ya yang akan mengganggu perkembangan anak. Ternyata penelitian membuktikan kekerasan verbal, kekerasan psikis itu juga sama beratnya, sama merusaknya dengan kekerasan fisik. Itu yang tadi yang berubah ya. Oke. Kalau sekali-sekali snap marah gitu ke anak, kalau kita lagi rungsing gitu, boleh ya sih? Kalau kita ajarkan bagaimana cara menegur efektif instead of marah. Marah malah nggak efektif. Tidak. Marah itu sebetulnya hanya kita ingin memuaskan kan, tetapi justru menghasilkan kerusakan. Jadi kita ajarkan bagaimana caranya menegur yang bermanfaat, menegur yang menghasilkan perubahan, kita ajarkan itu. Jadi kalau di dalam enlightening parenting itu tidak ada menahan emosi, tidak ada, yang ada jadi kita diajarkan merilis. Justru kita menjadi orang yang insya Allah lebih tenang ya, mutmainah ya, nafsunya itu menjadi tenang. Oke, tenangin diri dulu, baru menegur anak gitu lah ya intinya ya, Bu Oki ya. Jadi anak pun juga nggak boleh terus dibiarkan melakukan apa saja, tetapi harus ada yang namanya teguran efektif. Ada bagaimana kita melatih, justru adab itu nomor 1 dalam enlightening parenting. Karena kita melatih adab dengan cara apa? Briefing dan role playing. Jadi selama ini orang tua kan seringnya membriefing aja tuh, tel, buang. Enlightening parenting kita ajarkan bagaimana metode role playing yang benar sehingga masuk menjadi tidak hanya pemahaman secara kinestetik, juga menjadi muscle memory karena diulang-ulang. Oke, Bu Oki, kalau gitu terakhir nih, kalau misal ada yang nggak bisa ikut kelas, apa prinsip-prinsip penting dalam pengasuhan anak di konsep enlightening parenting ini? Kalau kita mau ikutin di rumah gitu, yang sesimpelnya deh. Yang simpelnya tadi ya, pertama punya potensi baik. Tugas orang tua pertama adalah menjadi teladan, karena setiap manusia belajar pertama kali dengan meniru ya. Jadi kita nggak belajar di sekolah kan, kita niru pertama kali. Maka teladan yang sifatnya konsisten dan kongruen ya, sama dan sebangun. Itulah yang kita sebut sebagai sabar. Sabar dengan tahapannya, jangan buru-buru, jangan suka narik apa yang harusnya ada di tahap perkembangan usia kesana kesini ya, anaknya nanti jadi frustasi. Sabar dengan tahap, sabar dengan proses. Makanya kita sebut mendidik itu tidak mendadak ya, sabar dengan prosesnya. Kemudian mengapa kasih sayang itu penting? Karena apabila kita menyayangi yang ada di bumi, maka langit akan menyayangi. Kalau kita mendidik dengan cara-cara yang diridhoi Tuhan, insya Allah Allah akan memudahkan ya, menyayangi kita juga yang sudah berupaya menjadi orang tua yang baik. Nah, kasih sayang itu tidak sama ya dengan kepanjangan. Kasih sayang itu adalah dengan cara-cara yang maklum, cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak.
Itu saja. Jadi prinsipnya cuma kemudian setelah jadi itu setelah terinstall sudah kita menjaga ya. Kemudian berikutnya adalah apabila terjadi kerusakan, tugas kita memperbaiki apa yang terjadi. Nah, kerusakan kebanyakan bukan berasal dari luar, seperti yang saya katakan, kadang berasal dari parent itu sendiri. Oke, makasih Bu Oki, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.